Hai guys, kembali lagi di channel FAME Studio. Hari ini space gue sudah penuh dengan banyak barang, kayak crowded banget karena gue hari ini akan ngebahas tentang audio untuk kebutuhan ya live streaming, taping, recording, video production, tapi lebih ke broadcast kali ya, lebih ke streaming untuk live streaming. Karena ya pertama banyak yang nanya tentang audio dan kedua memang ya audio itu salah satu bagian yang penting ya untuk production. Jadi nggak cuman untuk streaming, nggak cuman kualitas gambarnya, nggak cuman koneksinya segala macam, tapi ya audio itu sangat berperan juga. Selama kita syuting video, selama kita live streaming ya untuk berbagai buat event, buat fashion show, buat podcast, buat talk show segala macam, buat e-sport. Basically ada 4 cara ya untuk mengcapture audio, untuk merecord audio atau input audio. Bukan ada 4 cara ya, maksudnya ini ada 4 cara yang biasa kita gunakan. Ya mungkin banyak cara lainnya di luar sana, nggak mungkin sih, gue yakin banget banyak cara lain, tapi ini ada 4 cara yang biasa kita gunakan. Oke, ini udah gue bagi 4 ya. Yang pertama adalah, gue akan ngebahas sedikit-sedikit dulu masing-masing ya, perkenalan sedikit tentang apa itu masing-masing. Dan habis itu gue akan mendemokan hasil kualitas suaranya ya. Oke, yang pertama adalah onboard atau internal sound card. Onboard internal sound card itu adalah semua sound card yang sudah ada di kalau ketika kalian beli laptop kan udah pasti ada colokannya tuh, ada 2 colokan seperti ini, atau mungkin kalau yang lebih kekinian ya colokannya cuma satu ya, jadi hanya satu aja ya, ini untuk mic dan headphone-nya. Dan kalau misalnya kalian beli PC, di motherboard-nya itu sudah pasti ada onboard sound card. Dan biasanya ya biasalah, pasti kalian tahu lah, gamer-gamer di depan pasti sudah ada colokan, 2 colokan untuk mic dan ini ya, headphone-nya. So itu onboard sound card ya, dan biasanya ini sudah ada ketika kalian beli laptop, pasti sudah ada. Tapi ada juga yang orang-orang yang kurang puas dengan hasil audio yang dihasilkan oleh sound card onboard ini. Jadi mereka kadang-kadang menambahkan sendiri, jadi beli lagi tambahan sound card internal yang lebih mahal lah ya, yang lebih berkualitas. Entah ada kan kadang-kadang merek Razer juga pernah ngeluarin juga sonar tuh untuk onboard. Jadi mereka akan nambah di slot PCI agar ada tambahan input audio atau input dan output audio biar mereka bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik. Nah kalau zaman dulu sih untuk beli sound card tambahan itu lumayan penting ya yang internal, karena dulu yang onboard itu kurang bagus. Tapi kalau zaman sekarang sih, apalagi motherboard yang lumayan mahal, kualitas audio onboardnya itu udah cukup bagus. Jadi jarang sih orang beli sound card yang internal. Biasanya mereka lebih pilih membeli sound card yang eksternal. Akan gue bahas selanjutnya. Oke, sekarang gue akan membahas external sound card. Dan di situ dituliskan juga USB mixer. Kenapa? Karena mereka dua-duanya sebetulnya USB mixer itu berfungsi sebagai sound card juga. Ini adalah sebuah external sound card ya. Banyak brand, banyak tipe segala macem. So fungsinya adalah lo akan menghubungkan sound card ini ke komputer lo atau ke laptop, dan nanti lo bisa menginput berbagai macam input audio ke sini ya. Ini adalah contohnya, ini adalah colokan XLR bisa masuk ke sini. Jadi yang buat colokan mic ya bisa masuk ke sini, bisa juga jack gitar ya, apa sih biasanya di sini suka ngomongnya Akai gitu, juga bisa masuk ke sini. So ini adalah sound card, contohnya dia bisa 2 input dari depan, dan di belakang dia ada 2 input lagi ya, ada 2 input lagi. So dia 4 input. So ini contoh sebagai audio sound card eksternal. Enaknya yang eksternal bisa ganti-ganti laptop kalau mau dipindahin, jadi nggak harus ke tempat, jadi bawa-bawa. Kalau misalnya internal di PC ya lebih ribet lah. Nah ini kalau misalnya kalian syuting podcast yang misalnya kalian butuh 2 mic, ya ini pas banget lah, cocok. Bisa masukin mic satu ke sini, mic satu lagi ke sini, terus ya udah kalian bisa gunakan untuk podcast. So cocok buat produksi-produksi yang tidak perlu begitu banyak input ya. So satunya adalah tadi kan gue taruh ini external sound card sama dengan USB mixer. So USB mixer sama, dia berfungsi sebagai sound card ya. Ini adalah Yamaha MG10XU. Ini adalah mixer berbasis USB. Ya sebenarnya
Mixer ini bisa digunakan sebagai mixer biasa. Dalam arti ya udah kalau misalnya ada kondangan, nyolok speaker ke sini, terus nyolok organ tunggal, ya bisa berfungsi sebagai speaker. Tapi dia ada colokan USB yang bisa lo colok ke laptop atau ke komputer. Nanti akan gue contohkan hasilnya seperti apa. Dan dia akan berfungsi sebagai sound card juga, ya, untuk nge-capture audionya ke komputer. Tapi dia juga sebagai mixer. Nah kalau gue sih, jujur ya, harga external sound card dan mixer berbasis USB ini nggak terlalu jauh beda. Kalau gue sih jauh lebih milih beli mixer, ya. Dan mixer ini optionnya banyak, ada yang kecil sampai yang besar. Jadi kalau misalnya kebutuhan lo untuk misalnya musik gitu ya, terus ada beberapa mic, ada instrumen segala macam. Contohnya ini MG10X ini 10 input, udah pas banget ya buat home production. Kalau misalnya produksinya lo butuh yang lebih besar lagi gitu kan, bener-bener band atau apa, lo bisa beli kakaknya MG16XU. Itu kita juga suka pakai buat e-sports. Tapi kalau kalian pengen yang lebih compact, yang lebih kecil, ada juga adiknya dia. Ada juga yang versi AG03. Kalau kalian butuhnya yang hanya sedikit banget inputnya dan pengen portable, bisa dibawa kemana-mana. Tapi yang jelas kita suka banget sama Yamaha. Ini salah satu brand favorit kita untuk USB mixer. Kita punya ini yang MG10X juga, kita punya 2. Saking kita butuhnya ya, yang 16 kita ada 1. Kenapa lebih bagus mendingan beli mixer? Dan by the way, kita udah lama banget nggak beli sound card ya. Ini kita udah lama banget nggak beli ginian. Kita sekarang pakainya mixer terus. Karena lo bisa bener-bener mengontrol secara analog ya, dan artinya lo bisa merasakan tombol-tombolnya untuk high, mid, low-nya. Untuk gain-nya itu lo bisa rasakan dengan jari-jari lo, dan itu pasti lebih precise daripada lo mesti ngatur volume dengan mouse dan segalanya. Dan biasanya kayak MG10X ini sudah ada kompresornya, jadi sudah ada efeknya juga, jadi udah lengkap banget lah untuk harga yang kurang lebih sama external sound card itu mirip ya. So itu tips dari gue ya, daripada lo beli external sound card, mendingan lo beli USB mixer. So next kita ada USB mic ya. Nah ini gue ada sebuah mic ya, Rode apa Rode, gue nggak tahu kalau di sini bahasa kayaknya Rode ya, NT USB. So ini colokannya ya, tidak ada colokan output audio ya, nggak ada jack XLR atau apapun, dia hanya USB ya. Dan dia akan nyolok langsung ke komputer ya, dan komputer akan langsung membaca mic-nya. Dan dia istilahnya adalah ya sound card-nya dia sendiri lah. Jadi tidak perlu sound card eksternal, tidak perlu sound card internal. Dia sudah menjadi mic dan sound card-nya diri dia sendiri. Ini juga yang gue pakai gunakan sekarang ini adalah Yeticaster. Tapi ini mic harganya luar biasa. Luar biasa. Tapi ini nggak kalah ya, secara kualitas nggak kalah Rode NT USB ini. Harganya tetap lumayan. Tapi buat yang gamer yang pengen bener-bener dapetin suara yang mantep banget, atau mungkin mau cover lagu di rumah cuman pakai gitar sama cukup satu mic ini aja, gitar-gitaran depan mic ini, itu udah hasilnya udah kualitasnya udah bagus banget. Jadi kalau yang memang butuh kualitas suara yang bagus, recommended banget invest sedikit lah untuk mic seperti ini. So itu ya USB mic. Nah satu lagi yang terakhir adalah HDMI atau SDI dari kamera. Oke, kalau lo syuting streaming yang akan melibatkan kamera ya, misalnya lo podcast terus, atau misalnya lo kayak gue nih bikin tutorial melibatkan kamera, dan gue pengen audionya itu menyatu dengan gambarnya sebelum masuk ke gue capture nih. Misalnya gue sekarang pakai item ini nih ya kan, gue pakai item ini untuk nge-capture kameranya. So let's say ini kameranya ya, di sini ada G5S, ada G5S. So let's say gue ngevlog ya, kayak gini ya, ngevlog atau ya bikin tutorial kayak gini, set. Nah gue pengen audionya tuh sudah nyatu dengan gambarnya, baru masuk ke mixernya. Nah gue bisa menggunakan gun mic seperti ini ya, ini Rode mic. So ini bisa langsung diinstal di atas kameranya. Dan di sini pasti ada jacknya ya untuk mic. Bisa langsung colok ke sini. Ya, ini contoh aja ya, ini bukan tutorial. So, ini audionya akan terekam oleh kameranya, ya kan? Akan terekam oleh kameranya. Terus
nanti kan outputnya via HDMI. Nah itu gambarnya dan audionya akan sudah jadi satu. Jadi ketika diterima untuk streamingnya itu sudah menyatu dengan kameranya. Nah plusnya adalah karena sinyal audio dan videonya menjadi satu dan dia diterimanya satu jalur ya via HDMI, dia akan sync. Jadi nggak akan ada masalah-masalah delay itu. Kadang-kadang kita kalau streaming tuh, aduh kok mulut sama gambar kok beda segala macam. Nah itu kan annoying banget. Nah dengan cara ini kemungkinan besar tidak akan delay ya, pasti akan audionya akan sync. Nah tapi kurangnya adalah mungkin ke kontrol ya, untuk kontrol audionya, gainnya segala macam kan ribet, lo harus kontrol dulu di gain-gainnya di sini, pastiin dulu, trial coba-coba, dan kalian pasti tahu lah yang sudah biasa menggunakan kamera, setting audio di kamera tuh ya nggak, kurang akurat dibanding kayak misalnya tadi lo menggunakan mixer yang lo benar-benar bisa secara detail ngeset audionya seperti apa. Walaupun nanti ketika sudah misalnya contohnya lo masuk item ini, dia misalnya ada Fairlight dengan software, lo bisa ngontrol audionya lagi. Tapi itu kalau lo punya item ini. Ya kalau nggak punya ya repot juga. Nah oke ya, itu tadi 4 oh by the way, tadi gue ngebahasnya kan pakai HDMI. Kalau kamera-kamera yang mahal ada yang menggunakan SDI, tapi konsepnya sama aja. Intinya adalah audionya itu diambil dari kamera. Dan anyway, untuk semua option ini, mana yang lebih bagus, kualitasnya segala macam, itu pastinya tergantung nanti dari mic yang lo gunakan. Kalau lo mau pakai mixer, ya kalau lo pakai mic yang murahan, yang kaleng-kalengan, ya pasti kualitasnya jelek, ya kan. Tapi kalau lo pakai mixer terus habis itu pakai mic yang bagus, nggak harus yang paling mahal, tapi yang memadai, ya pasti kualitasnya akan bagus. Ya sama dengan mau pakai mic USB yang murah ada juga. Tapi kalau lo ya pakai yang murah, ya hasilnya kualitasnya pasti sesuai lah dengan harganya. Jadi dibilang mana yang lebih baik, ini tergantung situasi ya, yang lo butuhkan tuh yang mana, yang lagi ada alatnya yang mana. Ini adalah option, lebih ke option. Kalau dari kualitas ya tergantung mic yang lo gunakan. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian testing ya. Gue pengen nunjukin contoh dari 4 input audio ini. So kita akan mulai dari onboard internal sound card audio. Oke, so di kepala gue saat ini ya sudah ada SteelSeries Arctis One. Ini adalah sebuah headset gaming yang lumayan kece ya. Kalau gue suka desainnya ya, dia full black gitu, clean, gak yang terlalu kinclong-kinclong gitu. Tapi ya ada orang yang lebih suka yang ngebling-ngebling gitu, merah, biru. Kalau gue suka yang hitam ya, matching dengan kursi gue. And anyways, ini adalah pilihan yang lumayan bagus ya buat yang nyari gaming headset di sana. Untuk option yang di bawah harga 1 juta, tapi dengan kualitas yang lumayan bagus. Nah, kalian bisa mendengarkan ya karakteristik dari mic yang sudah include dari headset ini, yang sekarang sedang mencolok ke PC gue langsung ke via internal sound card yang ada ya. Pastinya enaknya untuk setup seperti ini adalah untuk gamer, untuk ya mungkin kalau mau nge-podcast sendirian solo, kalau mau misalnya sekarang lagi hebohnya tuh call gitu kan, menggunakan Zoom segala macam, ini enak, tinggal plug and play. Lo tinggal beli headsetnya aja, sudah sama mic-nya, headphone-nya, maksudnya udah ada untuk audio, untuk dengerinnya udah ada, bagus lagi kualitasnya, untuk mic-nya sudah ada. Lo nggak perlu beli barang-barang tambahan apapun. Jadi kalau dari segi budget ya lumayan hemat gitu kan, dan lo bisa dapetin kualitas yang lumayan oke. Tapi ya udah, berarti di sini limitnya adalah ya ini cuma bisa buat 1 orang. Ya kan? Kalau misalnya mau syuting ramean, itu ini bukan sebuah option. Dan kalau misalnya lo butuh audio, misalnya lo mau cover musik atau apa, nggak mungkin lo main gitar terus lo nangkep audionya dari sini kan, nggak mungkin. Itu makanya ada option-option lain seperti USB mic. But anyways, kalau buat gaming, buat sendiri ini udah cukup banget, cukup memadai banget. Dan kita akan lanjut ke USB mic. Let's go. Nah, ini adalah Rode NT USB mic. Ya, ini kalau tadi
SteelSeries Arctis harganya di bawah 1 juta, ini harganya hampir 3 juta. Cuman mungkin dari kualitas suaranya ya, kalian sudah bisa mendengar, sudah bisa membedakan. Nah, bagusnya menggunakan USB mic seperti ini ya, itu karena kalian bisa langsung nge-monitor langsung ke mic-nya. Gue jelasin sedikit. Ini saat ini headphone gue nyolok ke onboard PC kan ya. Jadi gue monitoring itu via sound card onboard PC. Untuk audionya ngerekamnya dari si Rode USB mic ini. Nah, ini sedang terjadi delay. Ya. Jadi ketika gue misalnya saat ini recording untuk tutorial ini, atau misalnya untuk ya lebih ke untuk tutorial atau podcast atau apa sih, kayak gue pengen bisa ngedenger suara gue sendiri. Kalau gue dengan menggunakan setup seperti ini bakal delay. Jadi mulut sama audio yang gue dengar di kuping gue itu bakal delay, dan itu bakal annoying banget, dan itu bakal ngedistract-nya luar biasa. Nah, tapi ketika gue copot audionya ya, ini gue copot jack headphone-nya, ini bisa langsung gue colok ke mic-nya. Ya. Colok ke mic-nya, dan di sini ada buat volumenya ya, gue bisa ngatur volumenya. Nah, sekarang gue bisa ngemonitor suara gue secara real time tanpa delay. So itu fitur yang lumayan bagus ya untuk mic seperti ini. Dan satu lagi, by the way, ini adalah untuk polar pattern-nya ya. Ini cardioid mic. Dalam arti dia akan secara otomatis meng-cancel suara-suara yang ada di belakangnya. Ya, so kalau bisa bedakan. Ya, gue ngomong dari depan. Kalau misalnya gue ngomong dari belakang akan seperti ini suaranya, ya kan? Halo, saya jauh sekali di belakang sana. Itu ya. Jadi kenapa mic ini lebih mahal? Pastinya itu tadi karena dia cardioid mic, karena dia koneksinya USB. Pokoknya mic yang menggunakan USB ini udah pasti lebih mahal karena dia itu tadi dia tidak perlu onboard sound card ya, karena dia sudah menjadi sound cardnya sendiri, dan dia cardioid mic juga, jadi makanya juga lebih mahal. Tapi worth it banget buat yang butuh untuk voice over, recording segala macam, podcast yang suara mereka itu penting. Ini adalah option mic yang sangat baik. Oke, next kita akan beralih ke HDMI from camera. Let's go. Oke, so gue baru saja menambahkan gun mic, shotgun mic ya kepada kamera gue ini. Kalau belum masih kurang paham, gue tunjukin sekali lagi ya. Ini ya, bentuknya seperti ini. Di situ ada seperti ini. Nah, ini secara audio menurut gue yang hasilnya akan so-so ya. Ini walaupun ini ya brandnya Rode ya, tapi yang namanya shotgun mic ya, sebenarnya di dunia videografi biasanya kita menggunakan mic ini lebih untuk backup atau reference ya. Kalau untuk audio yang seriusnya kita pasti menggunakan boom mic dan ini ya wireless clip on. So ini tuh lebih ke untuk backup aja, terus biar nanti kita bisa menyamakan footage-nya, gambar videonya, audionya jelas, dan bisa kita samakan kalau misalnya menggunakan beberapa kamera. Tapi ya ini adalah salah satu option yang bisa digunakan. Yang penting sih ruangan area lo ini lebih tenang ya, karena dia bukan seperti tadi cardioid mic segala macam. Walaupun memang dia shotgun akan lebih ngambil dari arah depan ya, dari arah moncongnya itu memang diarahkan ke sini. Tapi secara noise cancellingnya itu tidak sebagus, dan harganya juga beda ya sama yang Rode NT tadi. Tapi ada juga pastinya yang harganya lebih mahal. Ini yang kita gunakan yang mid range lah, nggak murah nggak mahal, di tengah-tengah. Nah, ini kalau kalian misalnya syuting berkelompok atau apa, sama seperti Rode NT tadi, kalian syuting berlima, berenam, cuma ada satu kamera, ya ini bolehlah cocok menggunakan setup yang seperti ini. Kalau misalnya lo mau musikan, mungkin hasilnya oke, cukup oke, cuman nggak akan sebagus menggunakan USB mic tadi. Ya, anyways, kira-kira hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke mixer USB. Oke,
So, ini gue sudah mencolok mixer gue ya, Yamaha MG10XU via USB ke PC gue. Dan di sini, ini segmen paling lama ya mengenai mixer ini. Karena begitu banyak fitur dan gue tidak hanya akan melakukan satu tes saja. Gue akan menyolok 3 audio input ke mixer ini. Yang pertama, seperti kalian lihat, gue sudah memegang wireless mic ya. Wireless mic, merek Saramonic. By the way, semua item yang ada di sini hari ini ya akan gue kasih linknya di bawah ya, seperti biasa. Jadi kalau kalian pengen kepoin, pengen tahu lebih tentang barang-barang yang gue review hari ini, bisa langsung klik linknya aja. So, gue jelasin sedikit tentang Yamaha MG10XU ya. Oke, kita close up dulu di sini. Salah satu kelebihannya adalah pertama lo bisa monitor langsung tanpa delay ya. Jadi ini seperti yang USB mic tadi, gue akan nyoloknya monitornya ke mixer bukan ke PC ya. Tadi gue udah ngebahas, gue ulang sekali lagi, kalau lo monitornya lewat PC itu akan delay. Jadi enaknya kalau bisa monitor langsung ke mixer, ya lo bisa dengerin secara real suara lo, vokalnya ya. Nah, kelebihannya lagi pakai mixer adalah misalnya lo syuting productionnya itu di masjid atau gereja atau entah itu apa ya, reuni apapun itu, kalau ada acara on ground ya dan lo butuh speaker ya, speaker aktif, ini lo bisa output dari sini. Ya lo bisa stereo out menggunakan XLR atau ada stereo out menggunakan jack gitar, jack Akai, di sini juga ada yang bisa kalian gunakan ya. Kalau lo menggunakan yang tadi-tadi semua itu, lo tidak bisa mendapatkan output-output yang begitu variatif ya, seperti ini. Paling kalau misalnya lo hanya menggunakan onboard internal, pasti lo outputnya hanya ada jack headphone yang mungkin bisa lo split, terus ke speaker segala macem. Itu apa ya, maksa banget ya, nggak profesional banget. Nah, tapi kalau menggunakan mixer ini, lo mendapatkan output profesional tersebut ya. Jadi kalau lo mau streaming, broadcast, recording yang berhubung dengan acara on ground yang butuh speaker ya, butuh orang-orang mendengarkan secara real on ground, kalian ada output ini. Memang sih biasanya kadang-kadang kalau ada acara, biasanya nih ya, kalau kita live streaming misalnya seminar, itu biasanya sudah ada mixer yang lebih profesional lagi. Ya mixer memang untuk acaranya. Nanti baru di output ke kita untuk streaming yang udah hasil akhirnya. Ya itu yang lebih baik lagi, terpisah. Cuman kalau misalnya lo productionnya tidak sebesar itu gitu kan, ya medium ke bawah gitu kan, lumayan kan nambah budget tuh buat 2 mixer. Nah lo bisa hanya dengan menggunakan satu mixer, jadi semuanya dari sini. Jadi untuk mixing audionya dari sini, untuk record input ke live streamingnya juga dari sini. Semua udah all in one ya. Itu kelebihan yang sangat penting ketika menggunakan si mixer ini. Dan by the way ya, mixer ini bukan hanya buat nginput aja, tapi bisa output juga. USB-nya kan ini kan sebagai sound card. Jadi kalau gue mau ngeplay musik media di laptop gue dan pengen gue outin via mixer ini ke speaker atau apa tadi, itu bisa juga dilakukan. Ya, bisa juga dilakukan di sini. So itu tambahan lagi fitur yang lumayan keren. Nah, pastinya ketika lo menggunakan mixer, lo bisa ya play dengan high-nya diturunin ya kan, bisa dipas-pasin gitu. Low-nya bisa dimainin equalizer-nya ya. Dan ini tidak bisa kalian lakukan secara real menggunakan option-option yang lain. Memang bisa secara digital, bisa ya. Nantinya di kalau kalian menggunakan kayak item ini di Fairlight bisa diatur lagi IQ-nya segala macam. Tapi itu semuanya sudah terjadi di dalam komputer ya, secara digital. Sedangkan ini semuanya terjadi secara analog dan ini lebih asik, lebih asik, bisa lebih detail banget ya. Dan di sini bahkan ada kompresor juga ya. Di sini ada kompresor yang kuning, kompresornya, sorry nggak kelihatan ya. Ini kalau gue naikin kompresornya, gue bisa ha ha. Kalau gue matiin ha ya, dia akan otomatis kalau ada kalau syuting ketawa-ketawa atau apa tiba-tiba naik, dia akan ngekompres audionya agar tidak pecah. Ya ini lumayan. Dan kalau misalnya gue jauh,
dia akan berusaha naikin jadi secara otomatis ya, dia akan mencoba mengejar atau mengurangi audionya tergantung dari input dari mic-nya. Jadi kalau over dia akan nge-press supaya tidak over. Kalau misalnya under dia akan mencoba untuk nge-push supaya dia lebih kedengeran lagi. So ini salah satu fitur yang lumayan mantap banget ya, kompresor di sebuah mixer ini. Anyways, selain itu ya gue nggak akan terlalu banyak bahas karena ini bukan review mixer ya sebenarnya. Gue cuma mau nunjukin aja bahwa secara umum mixer audio itu mempunyai fitur-fitur ini dan semuanya bisa lo gunakan ketika lo tidak menggunakan sound card tapi lo menggunakan USB mixer ini sebagai sound cardnya. Oke, so ini sekarang gue pengen ngebahas lebih ke inputnya. Ini adalah wireless mic Saramonic ya, wireless mic Saramonic. Dan ini dia gue recommended banget untuk kalian yang mau misalnya talk show atau apa yang menggunakan mic ya, yang kalian pengen menggunakan mic yang bisa misalnya kalau talk show itu ada hostnya, terus misalnya dia akan nanya-nanya, terus mic-nya dioper-oper kayak ada apa kabar hari ini, gimana menurut anda tentang corona, gitu kan ya, bisa oper-operan mic. Lo bisa menggunakan setup seperti ini. Saramonic UW Mic 9 ini ya, dia satu receiver, dua transmitter, jadi bisa dua mic. Dua mic seperti ini, kita memang ada dua. Dia akan ditangkap oleh si satu receiver ini ya. Jadi ya lumayan hemat space-nya juga di sini. Kalau misalnya di sini di mixer ini gue ada 4 input XLR ya. Kalau misalnya gue menggunakan 4 set, berarti gue bisa mendapatkan 4 mic wireless. Ya, itu lumayan asik banget dengan size yang compact seperti ini, setup yang compact seperti ini, gue bisa dapat 8 mic. Jadi bisa talk show besar tuh. Atau kalau misalnya kalian conference call ya, conference call meeting besar gitu, misalnya ada 8 meja. Ya, conference call misalnya ada 40 orang, masing-masing meja 5 orang, mereka masing-masing meja bisa dikasih satu mic, dan ketika mereka mau conference call, mereka pengen ngomong, saat yang ngomong tinggal dinyalain, mereka ngobrol, dimatiin, nyalain, mereka ngobrol gitu. Jadi buat conference call juga setup seperti ini lumayan penting ya, dan itu menggunakan Google Hangout atau Zoom misalnya ya. So bisa digunakan untuk acara-acara corporate juga seperti meeting online. Ya. So next gue akan nunjukin yang tidak wireless ya, yang langsung wired. Oke, sekarang gue sedang memegang sebuah mic mini, mic kecil ya, yang terhubung dengan kabel langsung ke mixer. Kalau yang wireless tadi harganya lumayan mahal ya, lebih ya profesional gitu kan. Dan kalau untuk streaming yang jarak dari mixernya ke hostnya jauh, dan kalau pengen mic-nya bisa dioper-oper dan hostnya mondar-mandir, pasti membutuhkan mic yang wireless, pasti itu lebih cocok ya. Tapi harganya juga lumayan mahal. Nah, kalau kalian pemula dan setupnya kecil, kalian bisa menggunakan mic yang menggunakan kabel dulu ya, tidak apa-apa. Dan gue udah sempat ngebahas mic kecil ini ya, ISK CM20 di video gue yang tentang setup podcast. Dan sedikit pengulangan, ini adalah mic yang sebenarnya kalau dibaca dari manual booknya sih mic untuk instrumen ya. Gue bukan pemusik, jadi gue nggak terlalu paham ya maksudnya tentang instrumen itu seperti apa. Tapi mungkin yang bisa ditempel ke drum gitu, untuk ke gitar atau ke akustikan atau apa. Jadi lebih untuk menangkap audio instrumen. Kayaknya sih seperti itu. Tapi menurut gue ini mic yang tidak kalah bagusnya untuk vokal juga. Dan rata-rata mic yang untuk vokal itu yang bagus harganya itu 800-an, 1 juta ke atas, sampai ya pasti kalau kita ngomongin ke atasnya luar biasa ya, naik terus harganya, ada yang sampai nggak tahu berapa juta. Nah tapi dia harganya ini mic yang gue pakai ini adalah kalau nggak salah itu harganya di bawah 500.000, sekitar itulah, dan kualitasnya tidak kalah dengan yang harganya 1 jutaan. Dan dia kecil, jadi enak dibawa kemana-mana. Dia ada tas kecilnya gitu, ramping, bisa dipakai kemana-mana. Bisa, pasti lo bisa menggunakan stand ya, seperti mic gue ini bisa lokasi itu murah, online banyak yang jual, dan cocok untuk podcast atau kalau lo gamer. Pastinya ini kabelnya pendek, lo bisa menggunakan kabel yang panjang. Kalau mau untuk talk show juga boleh. So ini ya option untuk menggunakan mic yang wired dengan sebuah mixer untuk streaming. Nah, yang terakhir, gue keep nih yang terkeren buat yang terakhir, adalah sebuah headset mahal yang digunakan semua para caster sih sebenarnya. Banyak caster yang menggunakan headset ini. Hampir semua caster acara esports menggunakan headset ini. Let's check it out.
Ini dia Audio Technica BPHS1 Broadcast Stereo Headset. Ya, ini headsetnya para caster profesional. Sudah gue pakai. Dan bisa dilihat ya, ini headset ya. Jadi sudah ada headphones-nya dan mic-nya. Dan by the way ini cardioid mic juga. Ya, jadi dia akan meng-cancel suara-suara. Kalau itu nggak ya tetap kedengaran. Tapi suara-suara surrounding ya, environment, ada ayam bekokok di belakang segala macem itu tidak akan masuk. Ya, makanya ini favoritnya banget. Digunakan di event-event e-sport, rata-rata menggunakan headset ini. Ya, kualitasnya bisa didengar juga lumayan kece. Dan kalau kalian lihat ujungnya, ya gue mau nunjukin sedikit, dia ujungnya ini terbagi dua ya. Dan untuk inputnya dia menggunakan XLR ya, XLR di sini. Dan untuk audionya, untuk mendengarnya dia menggunakan jack Akai ya, jack gitar atau jack Akai di sini. Ya, so kalau ini ya harganya hampir 4 juta kalau nggak salah sih ya, 3 komaan ya, lumayan mahal. Tapi ya namanya juga memang ini istilahnya, tapi di dunia broadcast jangan salah, ini termasuknya masih yang murah. Kalau benar-benar ya, kalau kalau masuk ke dunia TV segala macam ini masuknya tuh entry level. Tapi kalau untuk dunia-dunia kita gitu kan, streamer-streamer yang bukan TV lah, luar TV, ini tuh udah profesional banget, udah mantep banget lah, udah the best banget. So recommended buat kalian para caster ya kan, streamer yang followersnya sudah ratusan ribu, jutaan, dan pengen menaikkan kualitas audio kalian, jangan ragu-ragu mencoba headset ini ya. Oke, sementara ini cukup segitu penjelasan gue tentang 4 tipe input audio ya untuk broadcast. Seperti gue bilang tadi, ini bukan semuanya pengetahuan audio gue, sebenarnya bisa dibilang minim ya. Tapi gue cukup tahu lah untuk kita menjalankan streaming selama ini, dan ini adalah 4 macam input yang sering kita gunakan ya. Kalau kalian punya cara lain silahkan boleh sharing di komen, masuk FB group Streamer Society, Indonesian Streamer Society kita, bisa sharing juga di sana kalau lo punya ilmu. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Kalau belum subscribe dan kalian suka tentang konten-konten broadcast dan videografi, langsung aja sub, karena kita tidak akan berhenti berbagi ilmu ke teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.